Apa yang ada di hati sama dengan yang diucapkan lidah. Apabila orang lain punya salah, maafkanlah dia. Banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi apakah perilakunya seperti Nabi? Beda daya otak dan daya pikir, tapi jangan gara-gara perbedaan itu dijadikan permusuhan. Belajar mengenai Islam dari Islam itu sendiri, jangan belajar Islam dari perilaku orang. Belum tentu saya menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad SAW. Yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Binatang kita kasih sayang, apalagi manusia. Bukan kewajiban saya, Anda harus setuju atau tidak setuju. Dalam hidup, saya tidak suka membalas dendam. Daripada kita melarang orang, kita berikan pengganti. Ini tidak boleh, ini haram. Lalu solusinya apa? Namanya anak muda. Kita beri pengganti. Di kehidupan, kita tidak tahu urusan manusia dengan Allah. Manusia punya rahasianya masing-masing dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati adalah satu utas, garis yang sama dilihat dari sisi yang berbeda. Hidup itu jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf. Hidup tidak akan berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringinya dengan kelembutan dan rencananya dengan harapan yang baru dan tekad yang tidak pernah hilang. Insya Allah semua kejadian ada hikmah. Saya percaya dan yakin tak ada yang buruk dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Islam mengajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi, sabar. Lebih baik lagi, ikhlaskan. Lebih sempurna lagi, maafkan. Jangan memandang mereka dengan pandangan buruk, pandang mereka dengan sayang, kasihan, dan doakan. Jangan memberitahu siapapun tentang maksiatmu karena dua sebab. Pertama, karena maksiat bukan untuk dibanggakan. Kedua, karena manusia tidak akan melupakan keburukanmu walaupun kau telah bertobat. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah, bisa terampuni dosanya oleh Allah. Jika kalian main ke taman bunga yang indah, maka bunga yang paling indahlah yang bakalan dipetik terlebih dahulu. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik negeri Indonesia, lebih baik saya cabut kewarganegaraan. Kalau sudah menganggap diri menuntut kesalahan orang, berarti kita merasa lebih mulia daripada dia. Kebahagiaan itu ibaratnya kupu-kupu. Jika kau mengejarnya, ia melarikan diri darimu. Tapi jika kau duduk dengan tenang, ia akan turun ke tanganmu. Maka bersabarlah karena sabar itu indah. Kemuliaan akhlak adalah inti daripada agama. Kemuliaan akhlak seseorang bukan di saat lagi santai, tapi kemuliaan diuji saat tertimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, ucapkan Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah. Kenapa Alhamdulillah dan tetap memuji Allah? Diyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita, tapi mana buktinya? Solatku, matiku, dan hidupku untuk Allah. Allah tidak menerima dari ucapan saja. Kita lari dari takdir ke takdir.
Kita mohon maaf, semua bisa pandai berbicara yang terbaik dan mengambil kalimat yang terindah. Tapi kalau perilaku kita tidak pas dan tidak baik, buat apa? Kita semua punya dosa dan aib, tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap dosa, bau badan kita, malu kita. Makanya kalau urusan dengan Allah, jangan kita menghakimi orang. Mari kita menjaga perdamaian dan kesatuan. Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman, itu wajar manusia. Orang yang ikhlas dan bisa menyampaikan dakwah, dia tidak melihat jumlah pengikutnya. Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan, terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya. Saya hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh, jadi jangan tertipu dengan saya, tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Saya lahir di tanah Arab, biarkan saya meninggal di Indonesia. Saya lebih baik korban sendiri daripada korban umat. Saya lebih baik mengalah daripada harus bertengkar. Saya selalu berprinsip, orang yang salah sama saya doa ya Allah ampunilah dia. Kalau saya yang salah sama dia, ya Allah ampunilah saya. Sebenarnya, prinsip Islam menyampaikan yang baik, tapi caranya kembali pada masing-masing, akhlak. Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita adalah kebaikan, walau dalam pandangan kita itu adalah keburukan. Seingat saya, selama di Indonesia, saya tidak pernah menyakiti siapapun dan agama manapun. Semakin kita mau meniru Nabi Muhammad SAW, akan dipuji oleh manusia. Bahkan semua ahli menjadikannya sebagai figur akhlak yang mulia. Semua langkahmu, jadilah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang apapun kegelapan kesaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang suatu saat matahari adil. Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Setiap saya masuk jamaah, saya ucapkan, dengan namamu ya Allah, saya menghadapi jamaah. Gerakan hati dan lidah saya untuk menyampaikan yang terbaik, karena saya tidak punya ilmu apa-apa. Tidak ada rasa malu untuk segera minta maaf. Tidak ada satupun kata keluar kecuali Allah izinkan. Kita harus belajar pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, semua dituntun atas izin Allah. Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta, tapi wujudkanlah dalam perilaku. Tugas kita itu membahagiakan orang. Tugas saya menyampaikan dan memilih kata-kata dalam menyampaikan hal yang menenangkan hati.